Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau yang selalu istiqamah di jalannya dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini tema kita adalah jalan menuju kebahagiaan. Survei yang dilakukan oleh World Happiness Report yang diterbitkan oleh United Nations Sustainability Development Solution Network. Dari laporan tersebut pada tahun 2015, Indonesia masuk ke dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016, peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun mendapatkan peringkat 96 tentang survei kebahagiaan. Berdasarkan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan Indonesia pada tahun 2017 itu mencapai 70,69% pada skala 0 sampai dengan 100. Indeks kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di pedesaan, yaitu 71,64 berbanding dengan 69,57. Survei ini dilakukan dengan menggunakan indeks komposit yang disusun oleh 3 dimensi, yaitu kepuasan hidup, yang kedua perasaan, dan yang ketiga makna hidup. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat. Semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila melakukan dosa dia beristighfar, karena 3 hal ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Saya ulang, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah nasihat yang kita menyebutnya adalah tanda-tanda kebahagiaan. Yang pertama, apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang bisa kita lakukan dari ketika kita diberi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang disebut dengan ketika kita bersyukur adalah ketika kita menikmati kebahagiaan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebahagiaan seseorang di dunia di antaranya adalah memiliki tetangga yang baik, kemudian istri yang salehah, kemudian rumah yang lapang dan kendaraan yang nyaman. Mudah-mudahan itu kita bisa nikmati ketika kita hidup di dunia. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah nikmat keluarga. Allah berikan kepada kita nikmat keluarga yang membahagiakan kepada kita. Dengan doa yang selalu kita ucapkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi, kita bersyukur. Nikmat yang pertama tadi sudah disebutkan, di antaranya bersyukur adalah ketika kita diberikan keluarga yang mensejahterakan kita.
Kemudian Allah juga memberikan kepada kita agar kita bersyukur. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, dua nikmat manusia yang sering lalai terhadap keduanya. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah waktu luang. Kemudian pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat lain yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur adalah nikmat ibadah dan ukhuwah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, seandainya bukan karena tiga hal, niscaya aku akan menghadap kepada Allah dalam kondisi meninggal. Dalam riwayat lain, niscaya aku tidak suka tetap di dunia ini, yaitu karena aku berjihad di jalan Allah, meletakkan keningku di tanah untuk bersujud kepada Allah, dan duduk bersama orang-orang yang memetik perkataan yang baik sebagaimana dipetiknya buah yang ranum. Ini menunjukkan kepada kita Umar begitu menikmati nikmatnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan diberikan kesempatan dia beribadah kepada Allah, ini menunjukkan rasa syukur yang sangat luar biasa yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada perintah agar ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur? Karena di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung kelanjutan tema kita pada hari ini setelah pariwara berikut.